Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini hari Rabu, salah, Selasa. Hari ini hari Selasa, betul, tanggal 20 Mei 2025 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tadi tuh aku upacara gitu ya, upacara dan aku mendengarkan ya pidato dari Kementerian Komunikasi dan Digital gitu ya terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini. Dan aku tuh jadi kayak eh, terinspirasi lah gitu untuk tema di video ini. Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini, ayo, ini aku masih searching. Ya, jadi Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati ya setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ini organisasi Budi Utomo ini tuh dipelopori oleh para pelajar Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Nah, mungkin aku nggak terlalu membahas, atau mungkin aku bisa bahas di kesempatan yang lain ya terkait dengan organisasi Budi Utomo ya, semisal aku ingat ya gitu ya terkait organisasi Budi Utomo ini mungkin bakal aku bahas juga. Tapi untuk di pada malam hari ini aku tuh bakal lebih fokus ke Hari Kebangkitan Nasional untuk diri kita sendiri gitu. Jadi di skala dunia gitu ya, skala dunia tuh ada SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu di Indonesia itu baru-baru ya ini tuh ada Astacita. Jadi 8 cita atau tujuan mulia. Jadi ini tuh nilai-nilai ke-Indonesiaan gitu ya, 8 tujuan mulia dalam hidup. Ya, lalu di untuk diri sendiri gitu ya, untuk kebangkitan diri kita sendiri itu kita bisa eh, bisa menggunakan atau bisa berpatokan pada Wheel of Life. Jadi Wheel of Life itu ada apa aja? Wheel of Life itu ada ini ya. BTW ini adalah oleh-olehku ya dari Bandung ya, oleh-oleh pelatihan dari Bandung. Karena di saat pelatihan di Bandung ini ada juga pembahasan terkait Wheel of Life. Jadi roda kehidupan gitu ya. Jadi gimana sih caranya tuh biar kehidupan kita tuh seimbang gitu. Gak berat sebelah gitu. Jadi Wheel of Life yang pertama itu adalah kesehatan atau physical health. Jadi mulai dari energi kita, pola makan kita, olahraga kita, istirahat kita, itu semuanya yang terkait dengan kesehatan fisik gitu. Lalu yang kedua itu pengembangan diri atau personal growth. Jadi kita tuh ya, sebagai diri ini ya gitu ya, kita perlu nih mengembangkan diri kita sendiri, entah dengan membaca buku atau mempelajari hal-hal baru, mempelajari berbagai keterampilan, gitu sih. Terus yang ketiga adalah hubungan atau relationship.
Jadi hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, dan juga relasi sosial secara umum. Lalu yang keempat adalah karir atau pekerjaan. Jadi bagaimana di karir kita bisa bertumbuh, kita bisa produktif, ya apapun gitu ya karirnya, entah ya sebagai karyawan tetap, atau sebagai pebisnis, atau sebagai freelancer, atau apapun itu gitu. Kita perlu nih ada pengembangan pertumbuhan di karir. Lalu yang kelima adalah keuangan atau finansial. Di mana, di sini kita yuk manage keuangan untuk mencapai tujuan keuangan kita, terutama tujuan jangka panjang ya, kayak ya kita, pensiun gimana gitu kan. Terus gimana sih caranya tuh biar kita tuh mendapatkan passive income, yang passive income-nya itu bisa meng-cover kebutuhan sehari-hari kan enak ya itu ya. Maksudnya tuh dalam artian kayak, ya kalau kita ngejar itu ya, ngejar, financial freedom itu kan, kayak yang, ya udah berarti kalau itu udah achieve untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan udah nggak perlu istilahnya kayak yang kerjanya maksudnya kayak ngoyo banget, ya nggak perlu. Atau mungkin ternyata tuh ada, ya udah, dari, mmm kalau istilahnya tuh apa ya, ininya kayak dana dana abadi gitu ya. Dana abadi yang bisa digunakan untuk, meng-cover kebutuhan sampai mati gitu ya istilahnya. Ya mungkin dengan kita bekerja gitu kan, hasilnya tuh bisa ya mungkin emang udah nggak ngover kebutuhan kita lagi gitu, kebutuhan hidup kita lagi, tapi mungkin dengan itu kita bisa meng-cover kebutuhan kehidupan orang-orang lain, kita bisa ngasih beasiswa misalnya kan Masya Allah banget ya, gitu. Nah, jadi pentingnya nih ada tujuan keuangan, dan tujuan keuangan harus align tentunya dengan tujuan hidup kita. Lalu yang keenam adalah, lingkungan atau rumah atau surroundings gitu ya. Jadi gimana sih kita, bisa, nyaman lah gitu dengan sekeliling kita. Ya kalau contoh ya, kalau rumah kita berantakan ya mohon maaf ya, pikiran juga kan jadi berantakan gitu ya. Tapi kalau rumah kita bersih, kamar kita bersih, rapi, itu kayak, wah enak gitu ya dalam menjalani hidup ini, gitu. Lalu yang ketujuh adalah, life purpose atau tujuan hidup. Bagaimana kita bisa memiliki misi hidup, tujuan hidup yang lebih besar dari diri kita, yang lebih besar dari keluarga kita. Jadi kayak hidup tuh bukan cuman tentang kayak, "Oh ya udah aku ngejalanin hidupku, terus kayak ya udah aku memberi makan keluargaku." Ya intinya tuh yang nggak sebatas itu, tapi tuh lebih besar dari itu, kayak kita tuh bisa, give back to the society gitu. Kita bisa untuk pay it forward gitu. Kebaikan-kebaikan yang kita terima itu kan, tentunya dari Allah gitu kan, dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Cuman kayak itu kan juga melalui tangan orang-orang yang baik gitu ya. Maka, jadilah kita salah satu, dari orang-orang baik tersebut yang akan meneruskan kebaikan ke orang-orang lain. Jadi kayak kebaikan yang kita terima saat ini, yuk kita teruskan kebaikan itu ke orang-orang lain supaya kebaikan itu tidak terputus, gitu. Kalau di Quran surah, eee Asy-Syu'ara ya, terkait dengan doa Nabi Ibrahim itu, yang bagiku tuh sangat berkesan banget dan itu menjadi, eee, salah satu poin ya dari tujuan hidupku, itu adalah, menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jadi gimana sih cara kita bisa, memiliki amal jariyah, memiliki warisan kebaikan, yang itu tuh meskipun ya kita tuh udah meninggal, kita udah nggak ada di dunia ini, kita udah lama nggak di dunia ini, udah bertahun-tahun lewat gitu ya.
tapi, kebaikan-kebaikan kita tuh masih dirasakan, bahkan sampai, orang-orang kemudian gitu, orang-orang selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya, itu kan ya Allah, Masya Allah luar biasa banget kan ya, gitu. Jadi, yuk kita, mulai dari sekarang, kalau misalnya, kehidupan kita tuh masih kayak untuk diri kita sendiri, ya meskipun mungkin, kondisinya tuh ya mungkin kayak contoh kita tuh kayak masih pas-pasan misalnya atau segala macam kayak, ya udah nggak apa-apa, tapi, seenggaknya tuh kita tuh punya tujuan untuk, yang lebih besar dari itu. Yuk kita bisa give back to the society, atau kita juga bisa mulai dari sekarang, dari langkah-langkah kecil, ya mungkin bukan tentang uang gitu ya, tapi kita bisa ngasih apa gitu, ilmu atau apa gitu. Jadi yuk gitu, semangat. Aku juga, meskipun aku juga ngelihat juga sih diriku kayak, kalau aku tuh paling kayak, intinya aku ngerasa aku belum ada langkah yang nyata-nyata banget gitu ya, tapi kayak, ya itulah masih diusahakan, masih ongoing progress, doakan semoga lancar gitu. Terus yang ke-8 adalah rekreasi. Nah, jadi kita tuh, jangan melupakan ya kita tuh adalah manusia gitu ya, manusia dengan banyak, eee, sumber stres ya pastinya ya, banyak stresor-stresor gitu ya di hari-hari kita gitu ya. Nah, dan intinya banyak stresor, banyak yang bikin kita stres, terutama yang di stres itu yang stres buruk gitu ya. Ya makanya tuh, ya kita harus meluangkan waktu juga untuk terkait dengan rekreasi, refreshing, supaya otak kita fresh gitu ya, otak kita rileks, pikiran kita rileks. Dengan apa? Bisa dengan me time di kamar, tapi nggak scroll-scroll ya gitu, soalnya scroll-scroll tuh biasanya malah menimbulkan stres yang baru ya, melihat pencapaian orang lain gitu ya. Jadi, ya udah me time, misal meditasi, yoga gitu kan. Terus, menjalani hobi, misal hobinya berolahraga, atau hobinya main musik atau segala macam gitu. Lalu, ya mungkin nonton gitu, tapi nontonnya ya intinya ya secukupnya gitu ya, jangan sampai rekreasi kita full banyak gitu, sedangkan di area-area kehidupan yang lain yang, sudah, aku sebutkan tadi tuh malah, kurang gitu sih. Ya, jadi ya ini sih, eee, metode atau, poin dari beberapa, ya dari Wheel of Life gitu ya yang perlu kita seimbangkan gitu ya di hidup ini supaya tuh kita bisa, bangkit gitu ya. Bangkit dari ya rasa-rasa mungkin rasa-rasa sakit yang, kita alami, sedih atau segala macam mungkin karena hidup kita tuh nggak seimbang gitu loh. Jadi, ya semangat gitu ya untuk menyeimbangkan hidup, untuk menjalani hidup dengan will of life yang seimbang gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini, dan semoga bisa bermanfaat. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.